Selamat datang di channel saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun materi yang pertama mengenai uang dan inflasi. Oleh karena itu, saksikan terus videonya, simak penjelasannya, dan klik like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komen. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu uang. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian uang. Jadi jika berbicara tentang uang, maka yang akan muncul adalah pertanyaan benda apakah yang dapat dikatakan uang dan benda apakah yang tidak dapat dikatakan uang. Nah, pada zaman dahulu ada beberapa benda-benda yang pernah menjadi uang, seperti tanah liat, kulit kerang, manik-manik, gigi ikan lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan membahas definisi uang berdasarkan pendapat para ahli, di mana ahli yang pertama atau Robertson mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Kemudian menurut R.S. Sayer bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar utang. Pendapat ahli yang ketiga yaitu A.C. Pigou bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat digunakan sebagai alat tukar. Menurut ahli yang keempat yaitu Albert Gaylord Hart mengatakan bahwa uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunasi utangnya dalam jumlah tertentu pada saat itu juga. Nah, dari keempat pendapat ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang harus diterima oleh umum. Ya, untuk slide berikutnya yaitu masih di pengertian tentang uang jika dilihat dari aspek hukum. Jadi jika dilihat dari aspek hukum, definisi uang adalah sebagaimana kata uang yang dirumuskan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ya, jadi sekalipun seperti yang kita lihat pada kesimpulan di slide sebelumnya bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh umum, dan undang-undang juga dapat membantu agar suatu benda diterima secara umum dengan menyatakannya sebagai uang. Ya, suatu benda mungkin sekali akan mengalami kesulitan untuk diterima secara umum dalam pembayaran jika undang-undang yang berlaku di negara itu melarang penggunaannya untuk keperluan transaksi dan pembayaran. Ya, kemudian pengertian uang jika dilihat dari aspek fungsi yaitu satuan nilai dan standar pembayaran yang tertunda atau pembayaran di masa depan. Slide ini kita akan membahas tentang kriteria uang. Ya, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu benda sehingga dikatakan sebagai uang. Jadi ada 6 kriteria dari uang. Yang pertama, acceptability, kemudian stability of value, yang ketiga elasticity of supply, portability, durability, dan divisibility. Ya, jadi ada 6 kriteria uang.
Ya, kita akan melihat penjelasannya apa itu acceptability. Jadi acceptability adalah disukai oleh umum. Jadi hal ini merupakan suatu kewajaran karena jika uang itu tidak diterima secara umum oleh komunitas masyarakat, maka yang dikatakan uang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat tukar maupun alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua, stability of value, artinya memiliki nilai yang stabil. Jadi stabil artinya nilainya tetap, tetapi berfluktuasi dengan nilai yang tidak terlalu tajam. Jadi tidak juga berarti nilainya tetap, tetapi walaupun berfluktuasi, tapi nilainya tidak terlalu tajam. Jadi boleh saja berubah-ubah, namun fluktuasi perubahannya kecil ya. Kemudian yang ketiga yaitu elasticity of supply. Elasticity of supply adalah persediaannya harus elastis. Jadi persediaan uang dalam perekonomian harus berada dalam jumlah yang cukup untuk menjamin proses tukar-menukar. Kemudian yang keempat, portability atau mudah dibawa ke mana-mana. Jadi karena uang dipakai sebagai alat pembayaran dan alat tukar, maka dalam setiap transaksi ekonomi orang akan selalu menggunakan uang. Oleh karena itu, uang harus mudah diangkut dan dibawa kemana-mana dengan jumlah fisik yang kecil tetapi nominalnya yang besar. Kemudian yang kelima yaitu durability. Durability artinya tidak mudah rusak ya. Kenapa uang itu tidak boleh rusak? Karena sifatnya sebagai uang kartal, ya uang kartal itu terdiri dari uang logam dan uang kertas, maka jenis uang ini akan selalu digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan beredar dari tangan ke tangan setiap hari. Oleh karena itu, nilai fisik dari uang itu harus tetap dijaga agar tidak mudah rusak, sehingga harga uang itu sendiri tidak akan turun. Kemudian yang terakhir, divisibility atau mudah dipecah-pecah. Ya, maksudnya itu uang harus dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia, harus meliputi semua satuan, baik yang kecil maupun satuan yang besar, sehingga mempermudah pertukaran dan mudah dibagi-bagi. Ya. Fungsi uang. Jadi fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat satuan hitung. Ya. Jadi satuan moneter berfungsi sebagai satuan terhadap nilai dari barang-barang dan jasa yang diukur. Nah, kita dapat mengatakan bahwa harga sebuah mobil misalnya 285 juta atau harga sebuah HP 2 juta dan sebagainya. Bagaimana mungkin tanpa ada satuan harga seperti itu kita dapat melakukan transaksi? Ya. Jadi kita dapat disebut sebagai masyarakat uang dalam artian bahwa pada umumnya nilai-nilai diukur dan dinyatakan dalam unit-unit moneter, ya. Kemudian fungsi uang yang kedua yaitu sebagai alat tukar. Jadi uang dapat diterima secara umum dalam pertukaran barang dan jasa. Nah, kalau di zaman dahulu kita kenal dengan sebutan barter. Ya. Jadi barang yang ditukar dengan barang. Jadi belum tentu nilai
barang yang ditukar itu sama. Nah, akan tetapi dengan uang yang menjadi alat tukar masa kini, seseorang bisa menjual jasa atau produknya sesuai dengan nilai dari produk atau jasa itu. Kemudian dia bisa membeli dari uang itu, dia bisa membeli kebutuhan yang dibutuhkannya tanpa harus merasa rugi karena menukar sesuatu yang besar dengan sesuatu yang bernilai kecil, misalnya seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Jadi uang juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegang uang kas oleh seseorang atau masyarakat. Jadi alat untuk menyimpan kekayaan. Ya, kemudian fungsi yang keempat yaitu standar pembayaran masa depan. Ya, uang menjadi alat ukur pembayaran sejumlah perjanjian dalam kurung pokok dan bunga di zaman ekonomi modern. Jadi saat ini uang bisa dijadikan sebagai standar pembayaran masa depan, di mana di sistem ekonomi modern umumnya itu ditandai dengan sejumlah perjanjian-perjanjian utang antar perusahaan besar maupun perusahaan kecil, di mana sebagian besar perjanjian itu menggunakan pembayaran pokok utang dan bunga uang di masa depan dalam satuan-satuan moneter, ya. Seperti itu. Oke, slide ini membahas tentang jenis dan klasifikasi uang. Jadi ada beberapa jenis dan klasifikasi uang. Yang pertama berdasarkan material. Jadi jika dilihat dari segi materialnya, uang itu terbagi dua. Yang pertama uang logam dan uang kertas. Kita sudah tahu membedakan ya. Kemudian yang kedua berdasarkan nilainya. Jadi uang yang bernilai penuh dan uang yang bernilai tidak penuh. Jadi uang yang bernilai penuh adalah uang yang dimana nilai bahan atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau angka yang tertera dalam uang yang bersangkutan. Contohnya mata uang logam yang terbuat dari bahan logam standar, ya. Jadi kalau misalnya standarnya emas atau standar perak, itu sangat dimungkinkan jika suatu negara menganut standar logam dalam menilai uangnya. Sedangkan uang yang bernilai tidak penuh, ya artinya uang yang nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominal dari uang tersebut, ya. Contohnya pecahan uang logam. Nah, itu kan misalnya bahan uang logam itu senilai, misalnya satu uang logam itu senilai 100.000 bahannya, itu bahan uangnya. Kemudian di dalam nilai nominal yang ada di dalam uang tersebut itu cuma Rp50, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak sebanding dengan bahan pembuatan dari uang itu. Itu namanya uang bernilai tidak penuh. Kemudian klasifikasi uang berikutnya yang itu berdasarkan lembaga yang menciptakannya. Jadi berdasarkan lembaga yang menciptakannya, uang terbagi dua. Yang pertama adalah
uang kartal. Nah, uang kartal itu adalah uang yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, ya, yang selalu kita pegang, ya, itu uang kartal. Sedangkan uang giral, ya, uang giral adalah uang yang diedarkan oleh bank-bank umum. Jadi uang giral itu seperti rekening giro masyarakat, ya, rekening-rekening giro, ya, itu uang giral. Uang kartal tadi diedarkan oleh Bank Indonesia atau bank sentral di semua negara. Sedangkan uang giral itu diedarkan oleh bank-bank umum. Ya, kemudian yang keempat, klasifikasi uang berdasarkan wilayah berlakunya. Jadi ada dua, yaitu uang domestik dan uang internasional, ya. Jadi uang domestik itu adalah mata uang atau uang yang hanya bisa dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di dalam suatu negara saja, karena uang tersebut tidak dapat digunakan untuk pembayaran di negara lain, ya. Sedangkan uang internasional adalah mata uang atau uang yang dapat dipakai untuk kepentingan pembayaran dan pertukaran di negara lain selain di negara asal uang tersebut, ya. Ya, kita ke slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi uang beredar. Jadi dalam perkembangan uang yang beredar itu tidak memiliki nilai yang konstan. Setiap saat jumlah uang yang beredar itu selalu mengalami perubahan. Jadi perubahan uang yang beredar itu bisa saja terjadi dalam hitungan minggu, bulan, ataupun tahun, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar, yang pertama adalah aset luar negeri bersih. Kemudian yang kedua yaitu tagihan bersih pada pemerintah pusat. Yang ketiga, tagihan pada lembaga dan perusahaan pemerintah. Yang keempat, rekening khusus. Yang kelima, tagihan pada perusahaan dan perorangan. Yang keenam, yaitu simpanan berjangka dan tabungan. Yang ketujuh, faktor lainnya bersih, ya. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang inflasi. Jadi tadi kita sudah bahas tentang uang, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu inflasi. Jadi untuk inflasi kita harus memahami apa itu inflasi. Jadi inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara terus-menerus, ya. Tapi kenaikan dari satu jenis atau dua jenis barang saja itu tidak bisa disebut inflasi. Contohnya seperti kenaikan harga secara musiman, misalnya menjelang hari raya besar seperti Lebaran atau Natal. Jadi itu tidak memiliki pengaruh lanjutan, itu tidak bisa dikatakan inflasi. Jadi inflasi, kecenderungan harga untuk menaik secara terus-menerus itu bisa dinilai dalam 1 tahun. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu naik secara terus-menerus, nah itu baru bisa dikatakan inflasi. Tapi kalau cuma musiman saja itu tidak bisa dikatakan inflasi. Nah, ini ada ilustrasi tentang inflasi, ya. Dikatakan di situ bahwa bagaimana menjelaskan inflasi, cukup dengan ilustrasi di bawah ini Anda akan mengerti. Ya, kita lihat sendiri bahwa di tahun 2000 dengan uang 100.000 kita bisa membelanjakan atau membeli 1 troli barang penuh. Begitu tahun 2008, ya, karena harga terus naik sementara nilai uang ini tetap,
ya barang yang diperoleh akhirnya sisa setengah keranjang. Nah, di tahun 2016 uang 100.000 itu hanya bisa membeli 3 sampai 4 item ya. Jadi seperti itu ya ilustrasi dari inflasi. Slide ini kita akan membahas macam-macam inflasi. Jadi didasarkan atas para tidaknya inflasi tersebut, jadi inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, yang keempat hyperinflasi. Jadi inflasi ringan ini di bawah 30% setahun, sedangkan inflasi sedang ini antara 10% sampai 30% setahun. Kemudian inflasi berat itu antara 30% sampai 100% setahun, dan hyperinflasi di atas 100% setahun. Jadi penentuan para tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif ya, dan tergantung pada cara kita menggolongkannya. Baik, untuk berikutnya itu berdasarkan asas ya. Berdasarkan asas dari inflasi itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Jadi domestic inflation itu artinya inflasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan imported inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yang misalnya timbulnya dikarenakan kenaikan harga-harga di luar negeri ya. Jadi misalnya negara-negara langganan yang berdagang dengan kita, kemudian mereka mengimport, misalnya kita kenaikan harga barang-barang yang kita import biasanya mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup secara langsung, kemudian secara tidak langsung juga menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi. Ya, untuk domestic inflation itu biasa timbul karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru atau panen yang gagal dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam inflasi yang ketiga yang terjadi berdasarkan sebab awal terjadinya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan demand inflation. Jadi demand inflation ini yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Ya, jadi terlalu banyaknya peminat suatu barang. Nah, itu bisa mengakibatkan demand inflation. Kemudian ada yang disebut cost inflation. Jadi inflasi ini timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ya, saya rasa itu cukup jelas. Kita ke slide berikutnya, yaitu slide tugas. Jadi ini ada tugas pertama, tugas 1. Ya, bagaimana yang diberi judul bagaimana mengenal uang Anda. Nah, di sini silakan Anda mengamati uang Anda dan sebutkan ciri-ciri uang Anda yang Anda ketahui ya bukan uang dolar ya, tapi uang rupiah Indonesia aja yang kalian pegang. Silakan diamati dan sebutkan ciri-ciri. Jika itu uang kertas minimal 6 ciri, jika itu uang logam minimal 3 ciri. Baik, sampai di sini materi kita. Silakan mengerjakan tugas 1 dan jawabannya nanti bisa ditulis tangan dan di WA ke saya. Baik, terima kasih.